Hey, selamat datang. Terima kasih telah mengklik konten ini. Dalam hitungan detik, Anda akan menyaksikan video selengkapnya. Ada baiknya Anda subscribe dulu, karena dengan subscribe, Anda membantu kami membangun channel ini. Oke, terima kasih telah subscribe. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sudah kembali lagi di channel saya, Taufik Pai. Kali ini saya akan membahas mengenai cara setting MikroTik hotspot secara lengkap. Akan kita bahas di sini ya. Namun sebelumnya, klik tombol subscribe agar kalian mendapat video-video terbaru yang saya upload di channel saya ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan membahas cara setting MikroTik hotspot. Di sini untuk men-setting MikroTik sebagai hotspot server, kita harus pertama menyiapkan koneksi internet ya. Lalu yang kedua, kita harus mempersiapkan router MikroTik pastinya yang akan disetting sebagai server hotspotnya. Dan yang ketiga, kita akan men-setting server hotspotnya di MikroTik nanti. Lalu yang keempat, kita akan membuat user login untuk klien hotspotnya. Nanti akan kita coba juga berhasil atau tidak hotspot yang kita setting di MikroTik ini ya. Oke, untuk detail langkah-langkah kita melakukan konfigurasi hotspot pada router merek MikroTik, langsung saja kita misalnya akan membuat topologi jaringan kita seperti ini ya. Di sini internet masuk dari modem ISP yang kita gunakan. Kemudian dari modem ISP ini kita MikroTik router kita menjadi PoE client dari modem ISP agar mendapatkan koneksi menuju internet atau koneksi dari internet. Nanti MikroTik yang akan saya gunakan dalam video ini dengan tipe router boot 941 yang memiliki fitur wireless WiFi ya. Jadi nanti sinyal WiFi nya berasal dari MikroTik itu sendiri. Saya tidak menggunakan access point tambahan. Nanti SSID nya akan kita setting sesuai selera sih sebenarnya, tapi dalam video ini nanti akan saya buat SSID nya adalah hotspot 1 ini, tanpa password ya. Bisa kita berikan password atau tanpa password, sepertinya tidak tanpa WPA ya, karena nanti ini dengan sistem hotspot yang setiap user memiliki akun sendiri-sendiri untuk perangkat yang digunakannya. Oke, langsung saja kita login ke MikroTik menggunakan Mac-nya. Di sini MikroTik sama sekali belum tersetting.
Setelah kita login menggunakan Winbox, di sini Mikrotik menggunakan firmware dengan versi 6.45.9 ya. Sini terlihat RB941 2ND ya. Ini hanya untuk contoh, bisa kita terapkan di Mikrotik tipe lainnya yang tidak memiliki fitur wireless atau wifi, juga bisa kita konfigurasi seperti ini, asalkan paket hotspotnya terpasang di Mikrotik ini. Oke, setelah kita lihat topologi jaringan yang akan kita buat, yang akan kita bangun, selanjutnya kita akan menghubungkan Mikrotik ini ke internet. Karena tadi Mikrotiknya menjadi PPPoE client atau klien dengan sistem PPPoE, maka saya akan menambahkannya dari menu PPP di Winbox. Kemudian klik tanda tambah, lalu klik PPPoE client. Di sini kita bisa memberikan nama PPPoE clientnya sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan membuat PPPoE internet. Interface-nya saya gunakan interface Ethernet 1. Di layout-nya sesuai akun PPPoE yang telah dibuat atau diberikan dari modem ISP. Misalnya saya telah membuat akun PPPoE-nya RB941 dengan password 112233. Saya pilih profilnya default encryption, bisa juga default saja. Kemudian saya akan menggunakan DNS dari ISP, maka saya akan mencentang bagian ASPIR DNS dan saya mencentang add default route agar membuat route gateway otomatis sesuai yang telah ditetapkan dari modem ISP. Default route distance-nya tetap di angka 1. Lalu saya klik apply dan sini terlihat statusnya connected. Oke. Selanjutnya saya akan membuat NAT agar klien nanti bisa terhubung ke jaringan Mikrotik, jaringan internet melalui Mikrotik ini ya. Membuat NAT dari menu IP, firewall, kemudian tab NAT, kemudian klik tanda tambah, sign, pilih SRC NAT, lalu out interface-nya saya pilih PPPoE internet tadi ya, dari akun PPPoE client yang saya buat tadi di menu PPP interface. Kemudian
klik tab action dan actionnya saya pilih mouse right. Oke, NAT sudah saya buat. Dan IP rootnya telah muncul otomatis karena di sini tadi di menu PP interface-nya saya tentang add default root, maka root ke gateway-nya terbuat secara otomatis. Ini dia, ini distance 1, gateway-nya ke PPPoE internet. Saya akan mencoba melakukan ping ke internet. Misalnya saya melakukan ping ke DNS-nya Google. Oke, terlihat sudah MikroTik sudah bisa terhubung ke internet. Langkah selanjutnya untuk melakukan setting MikroTik menjadi server hotspot adalah kita akan setting distribusi internet ke klien. Karena tadi kita sudah memastikan router MikroTik terhubung ke internet dengan baik. Untuk lebih memastikannya, kita bisa trace jika dengan syarat jika ISP tidak memblok trace. Kita coba saja ya. Ini saya melakukan trace ke Facebook dengan domainnya fbcdn.net. Klik start. Belum bisa melakukan trace route karena ada langkah yang tertinggal, yaitu memberikan DNS di MikroTik. Saya akan menggunakan DNS Google. Kita lakukan lagi. Dan ternyata trace-nya diblok oleh ISP. Sesuai dengan topologi yang telah kita rencanakan sebelumnya ini, kita akan mendistribusikan internet dari router MikroTik menuju klien dengan menggunakan media wireless dengan sistem hotspot. Maka kita akan men-setting wirelessnya karena MikroTik ini memiliki wireless. Tapi jika MikroTik tidak memiliki wireless, kita akan men-setting access point. Dari menu wireless, kita akan mengaktifkan interface wirelessnya. Klik 2 kali pada
WiFi interface-nya. Di sini WLAN 1. Klik pada tab wireless. Modenya kita pilih AP Bridge. Bandnya kita pilih 2 GHz BGN. Channel width-nya pilih yang 20 MHz saja, karena agar support ke hampir semua perangkat klien nantinya ya. Frekuensi kita pilih di frekuensi, karena ini hanya contoh, kita pilih saja 2412. SSID nya tadi yang kita rencanakan adalah hotspot 1. Jadi kita ketik di SSID hotspot 1. Security profilnya biarkan saja default. WPS modenya kita disable. Dan di forwardnya kita hilangkan centangnya. Kemudian klik apply. Kemudian klik enable agar interface-nya diaktifkan. Lalu klik OK. Setelah kita mengaktifkan interface wireless pada mikrotik ini, selanjutnya kita akan membuat IP address yang akan menuju ke klien melalui menu IP, ke menu address, dan kita tambahkan IP address seperti yang kita rencanakan tadi. Di sini adalah 192.168.2.1/24 untuk interface wireless di mikrotik. Jadi kita tambahkan IP-nya 192.168.2.1/24. IP ini akan diberikan ke interface WLAN 1. Klik apply, kemudian OK. IP untuk distribusi ke klien sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat atau men-setting DHCP server di mikrotik ini. Dari menu IP ke submenu DHCP server. Tapi sebelum kita membuat DHCP server untuk mikrotik ini, langkah yang harus dilakukan adalah membuat IP pool di mikrotik, yaitu IP yang akan diberikan kepada klien mikrotik ini nantinya, akan diberikan secara otomatis ke klien nanti. Jadi kita buat dari menu IP, kemudian ke submenu pool, dipastikan tabnya ke pools, kemudian klik tambah, berikan nama poolsnya,
Misalnya di sini kita buat namanya full hotspot. Addressnya tadi 192.168.2. Karena gateway klien nantinya adalah 192.168.2.1, maka klien kita berikan IP selain IP gateway tersebut. Kita buat saja di sini 11. Garis penghubung 192.168.2.254. Kita siapkan IP yang banyak untuk klien hotspot nanti. Kemudian klik IP, apply, kemudian oke. Nah, di sini IP poolnya sudah kita siapkan untuk klien hotspot nanti. Kita lanjutkan lagi membuat DHCP servernya tadi dari menu IP, DHCP server. Kemudian kita di menu di tab DHCP kita tambahkan, kita berikan nama misalnya server 1 atau server hotspot 1. Di interface mana nanti DHCP server itu akan bekerja. Di sini kita buat di WLAN 1 ya, karena ini nanti yang akan mengarah ke klien. Relaynya kita lewati saja di extend. Di sini kita tentukan waktu sewa untuk klien nanti, menyewa IP berapa lama gitu. Kita buat di sini setengah jam saja, 30 menit. Address poolnya kita pilih ke pool yang sudah kita buat tadi, pool hotspot. Kemudian klik apply dan oke. Berpindah ke tab network, kita tambahkan network untuk DHCP servernya. Di sini di baris address kita isikan 192.168.2.0 garis miring 24. Jadi kita isikan addressnya satu subnet dari 192.168.2.0 garis miring 24. Itu gateway-nya tadi adalah IP yang kita berikan ke WLAN tadi ya, 192.168.2.1. Netmasknya bisa kita isi, boleh dibiarkan atau kita abaikan saja juga boleh. Berpindah ke baris DNS server. Di sini kita isikan IP-nya untuk DNS server adalah IP dari si Mikrotik ini saja, agar nanti mudah untuk tampil login page hotspotnya. Untuk DNS secondary-nya
kita gunakan DNS Google, kemudian klik apply dan oke. Sini terlihat statusnya di DHCP masih invalid. Kita periksa dulu kesalahannya ada di Oke, ternyata status invalid tadi karena belum ada klien yang terhubung ke wireless sinkrotik itu tadi ya. Setelah kita coba menghubungkan ke wireless sinkrotik, invalidnya langsung hilang. Jadi kita putuskan dulu, kita lanjut lagi settingnya. Setelah kita men-setting DHCP server di Mikrotik ini, selanjutnya kita men-setting hotspot servernya. Dari menu IP ke submenu hotspot, di jendela hotspot ini kita buat dahulu server profilnya, kita tambahkan, berikan nama pada server profilnya. Sini saya buat AS profil 1 dengan hotspot address adalah IP interface wireless tadi ya. Sini 192.168.2.1. DNS name nya kita berikan nama misalnya hotspot .wifi. Oke, kita berpindah ke tab login. Kita akan mencentang http pub cookie make cookie dan kita klik apply, lalu oke. Setelah server profil kita buat, kita berpindah ke tab server, kita tambahkan, berikan nama server hotspot 1 dengan interface-nya WLAN 1, address pool-nya kita pilih non karena address pool tadi sudah diberikan dari DHCP server. Jadi di sini tidak perlu kita isi, atau jika ingin diisi juga boleh, kita samakan dengan address poolnya tadi, pool hotspot. Profil kita pilih di server profil yang kita buat tadi, AS profil 1. Selanjutnya klik apply dan
Oke. Terlihat di sini hotspot server telah running ya, dengan IP gateway-nya 192.168.2.1. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat user profile untuk user hotspot. Klik tab user profile, masih di menu IP hotspot, klik tambah, kita berikan nama user profilnya, misalnya user profile satu Mbps misalnya ya. Di address pool kita biarkan saja non, perlu kita berikan atau kita tentukan isinya adalah di rate limit. Misalnya kita akan melimit bandwidth si klien nanti ya. Jadi di rate limit ini kita isikan uploadnya berapa yang akan kita berikan kepada klien, limit uploadnya. Misalnya di sini limit uploadnya kita berikan 1 Mbps, kita isikan 1 M per, dan sini kita isikan untuk limit download. Misalnya kita berikan 2 mega ya, 2 megabit per second, kita isikan 2 M. Oke, seperti itu untuk menentukan limit upload dan download klien yang akan didapatkan si klien nanti. Berpindah ke tab GUI. Di sini pada baris insert GUI before, saya akan pilih first. Ini fungsinya agar GUI dinamis dari hotspot yang klien hotspot yang login nanti dibuat di atas atau di baris pertama atau baris paling atas. Di parent GUI kita kosongkan saja, kemudian GUI tipe boleh dikosongkan dan boleh juga kita pilih GUI tipenya. Lalu klik apply dan oke. Langkah selanjutnya untuk membuat Ikrotik sebagai server hotspot, adalah ya, Ikrotik hotspot telah berhasil kita setting. Untuk lebih terlihat menarik login page-nya, maka login page bisa kita ganti dengan login page custom ya. Sini kita akan mengganti dengan login page custom. Saya akan
hanya mencontohkan, nanti Anda atau kalian boleh menggunakan login pack custom yang menurut Anda itu menarik ya di daerah Anda, di daerah kalian. Di sini untuk mengganti login pack adalah dari menu file, dan di dalam folder hotspot ini untuk memastikannya kita lihat di IP hotspot, kemudian tab server profil. Di sini kita lihat HTML directory hotspot. Nah, berarti login pack berada di folder hotspot ini ya. Untuk menggantinya, kita boleh langsung menambahkan template hotspot yang lain, atau mengganti yang asli ini, menghapus yang asli ini. Sini akan saya upload sebagai contoh. Tadi dari menu file, dan ini tampilan jendela filenya. Kemudian saya upload dari laptop ini. Kita lepaskan di sini. Oke, uploadnya telah selesai. Kemudian kita harus menggantinya, mengarahkan ke direktori yang Fluty ini ya, atau sesuai nama nanti di mikrotik kalian masing-masing. Dari menu IP hotspot, lalu tab server profil, klik 2 kali pada nama profil hotspot, kemudian pilih direktorinya. Karena tadi di sini direktori yang akan kita gunakan login pack-nya, direktori itu bernama Fluty, maka saya akan memilihnya HTML directory Fluty. Ini harus folder induknya ya. Terlihat di sini, karena Fluty ini tidak di dalam folder, maka hanya ada satu direktori Fluty. Kemudian klik apply dan oke. Oke, saatnya kita mencoba mikrotik hotspot yang sudah kita setting tadi. Namun sebelumnya kita akan menambahkan akun user hotspot ya untuk mencobanya. Di sini kita membuat akun user hotspot dari menu IP, kemudian submenu hotspot, lalu ke tab user, dan kita tambahkan user. Sini akan saya buat user hotspot, huruf kecil semua. Penulisan karakter, penulisan huruf besar atau kecil itu sangat berpengaruh. Meskipun ejaannya sama, tapi kalau huruf besar dan kecilnya itu berbeda, itu tidak akan berhasil login di hotspot yang kita buat ini. Dan passwordnya saya buat, kita samakan saja, passwordnya juga user hotspot dengan profil yang sudah kita buat tadi, user profil 1 Mbps. Kita rubah tadi 2 Mbps ya sebenarnya, jadi namanya kita rubah agar memudahkan nanti jika sudah banyak profil.
dan kita coba saja untuk terhubung ke Mikrotik password ini. Ya, sudah tampil halaman loginnya yang sudah kita custom tadi ya. Sini kita coba user hotspot dan passwordnya juga user hotspot, dan kita klik login. Oke, sudah berhasil login ya ke hotspot yang kita buat atau yang kita setting tadi. Dan ini sudah terhubung ke internet. Kita cek di Mikrotik. Untuk melihat user yang sedang aktif, user hotspot yang sedang aktif adalah dari menu IP, hotspot, kemudian di tab aktif. Nah, terlihat ini user akun yang saya gunakan login di halaman login hotspot tadi. Kita lihat queue-nya. Queue-nya berada di atas sesuai dari yang sudah kita tetapkan di user profilnya tadi. Ini kita lihat di IP, hotspot, kemudian user profil. Klik 2 kali di user profilnya. Saya sudah menetapkannya di sini tadi, di insert queue before ya, di first, maka queue akan terbentuk atau dibuat secara otomatis di atas. Oke, setting Mikrotik hotspot hanya seperti itu, tidak terlalu sulit dan tidak ada yang sulit jika kita belajar dan terus belajar. Terima kasih sudah menyimak video yang saya buat ini. Klik like jika Anda suka dengan video ini dan share kepada teman-teman Anda. Mungkin mereka juga ingin belajar untuk bisa men-setting Mikrotik menjadi server hotspot. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taufik Pai.